Siapa nih di antara teman-teman yang sudah lama nganggur di IHSG? Jualan saham enggak, beli saham juga enggak, cuma menatap monitor sambil wait and see menunggu kabar baik. Akhir-akhir ini terus kita diterpa dengan berita buruk, mulai dari perang US-Iran yang kembali memanas, masalah korupsi yang ada di Indonesia, bahkan salah satu saham SpaceX yang mencuri berbagai investor kelas dunia, sekarang sahamnya sudah turun di bawah harga IPO. Belum lagi harga Bitcoin yang terus sideways tidak tahu arahnya kemana. Di video hari ini saya ingin bagikan nih, kelihatannya ada sebuah titik terang. Di jangka pendek ke depan, kemungkinan kita bisa mulai berspekulasi. Jadi ada sentimen baru apa nih yang bisa bikin kita mulai trading jangka pendek? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Khusus untuk di video hari ini, kita kesampingkan dulu kondisi politik Indonesia. Karena sudah begitu semeraut teman-teman, hari demi hari terus muncul berita tanpa ada hentinya. Kita mulai masuk ke dalam data khusus ekonomi yang memperlihatkan adanya kemungkinan potensi sebuah harapan IHSG kita bisa rebound dalam jangka pendek ini. Poin yang pertama, US inflation mulai turun. Baru-baru ini di Amerika terbit laporan bahwa inflasi Amerika mulai melandai, dan ini sebuah kemenangan untuk Donald Trump, karena selama ini Donald Trump itu kepingin suku bunga terus dipres dan hanya bisa dilakukan jika inflasi mereka mulai turun. Jadi kalau kita bandingkan dari beberapa tahun terakhir, penurunan kali ini adalah salah satu yang terbesar. Jadi wajar saja Amerika cukup happy dengan kondisi seperti ini. Nah, dampaknya ke Indonesia dan market IHSG kita bagaimana teman-teman? Jadi kalau kita lihat, Amerika ini bisa tunda menaikkan suku bunga karena inflasinya turun. Dan kalau kita lihat dari BI, cenderungnya kan mau naikin suku bunga biar bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Nah, jadi dengan inflasinya yang turun, teman-teman, BI bisa tunggu nih, punya waktu untuk tidak menaikkan suku bunga. Dan kondisi sekarang rupiah kita mulai menguat, turun di bawah angka 18.000. Minggu depan di tanggal 22, BI akan melakukan pengumuman lagi nih tentang BI rate. Bisa saja mereka naik 25 basis point atau tidak menaikkan sama sekali, tergantung nilai tukar rupiah kita. Jadi dengan laporan inflasi yang menurun, maka ada potensi nih jangka pendek rupiah kita bisa menguat terhadap US dollar. Kita masuk poin yang kedua, dan ini berita yang ditunggu-tunggu. Nah, S&P biasanya melakukan pengumuman itu di akhir bulan Juli tentang credit rating atau outlook ekonomi Indonesia. Tapi kali ini sepertinya dipercepat. Pertengahan tahun sudah muncul dan ada kabar baik bahwa outlook Indonesia dengan bertubi-tubinya berita buruk masih mendapatkan outlook neutral, yang artinya tidak terjadi penurunan kasta seperti lembaga rating Moody's. Dan di saat bersamaan, kredit rating Indonesia tidak turun. Walaupun kita terus diterpa isu negatif dari asing, tetapi S&P tetap mempertahankan kredit rating kita. Jadi selama outlook kita tidak diturunkan dan kredit rating kita masih bertahan, passive fund ini tidak akan mendadak menghancurkan market Indonesia. Kita jangka pendek ini akan aman-aman saja. Kita masuk poin yang ketiga. Kalau saya analisa teman-teman, IHSG kita sudah masuk ke titik jenuh wait and see. Maksudnya apa nih? Kebanyakan retail udah nggak punya duit untuk berbelanja lagi. Saham yang tidak bergerak seperti ini membuat retail itu malas berbelanja. Walaupun valuasinya sudah murah, tidak ada kelihatan pressure buy oleh para retail. Semuanya sedang menunggu dan kehabisan dana. Di satu titik lainnya, di mana IHSG sudah terjadi koreksi yang sebegitu dalam, sebagian banyak retail sudah cut loss. Mungkin baru-baru cut loss ya, karena menyerah melihat floating loss yang terlalu parah. Tetapi ada sebagian nih yang fanatik anti cut loss, dan mereka juga tidak peduli berapapun harganya, tidak akan cut loss. Dan ini tercermin dari transaksi 2 minggu terakhir ini yang hampir seringkali di bawah 10 triliun. Nah, artinya retail sudah tidak banyak bergerak, teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, pada saat big player masuk, friction antara retail dan bandar itu sudah mulai tipis, karena pada saat mereka masuk ke dalam market dan bikin IHSG naik, retail itu nggak banyak jualan, nggak banyak berbelanja, nggak banyak nyopet. Jadi dalam jangka pendek ini bisa saja big player menemukan sebuah ruang untuk bergerak lebih leluasa tanpa ada hambatan oleh para retail. Dan nanti akan kita terus pantau pergerakan big player ke dalam IHSG. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman, masuk poin yang keempat, yaitu masa IPO
IPO sudah beres setelah 6 IPO yang melantai di bursa, teman-teman. Itu kan sempat IHSG sepi sekali. Kenapa? Karena retail itu ngunci duitnya di dalam pesanan IPO. Sehingga marketnya kekeringan likuiditas. Uangnya nggak ada yang bergerak semua. Uangnya semua numpuk untuk mesan IPO. Nah, ini semua udah selesai. Dan yang terakhir adalah runs. Jadi sudah tidak ada duit yang tertahan lagi. Yang nyopet-nyopet udah exit semua. Dan menurut saya tidak banyak retail yang akan invest di saham-saham yang baru saja IPO. Artinya duitnya udah kembali keluar dan bebas bergerak. Nah, menurut saya buat orang-orang yang bisa ikutan IPO dengan jumlah yang besar, mereka adalah investor atau trader yang disiplin. Artinya apa? Kalau mereka trader, mereka udah mungkin cut loss lama, jadi duitnya ini bisa dipakai untuk beli setup yang baru. Nah, kalau investor, mereka masih wait and see, tidak mau hajar semua cash walaupun valuasi banyak yang murah karena mereka menunggu money flow masuk. Tentunya mereka dengan duit yang cukup banyak bisa nampung di IPO. Jadi para retail yang cashnya masih banyak bisa mulai kembali mencari peluang baru karena masa IPO sudah selesai. Kita lanjut poin yang kelima. 2 hari terakhir ini teman-teman, pergerakan di IHSG sudah cukup baik. Kenapa? Karena akhirnya foreign flow sudah berhenti jualan bahkan mulai kembali masuk. Dan ini sebuah great news. Kenapa teman-teman? Karena berbulan-bulan kita sudah melihat asing terus exit dari IHSG. Mau itu berita baik, mau itu berita buruk, mau berita apapun, asing cuma tekan satu hal, sell off dari IHSG. Tapi akhir-akhir ini kelihatan asing ada mulai re-entry the market, terutama di hari Jumat. Kita lihat transaksi di IHSG itu tembus 15 triliun. Ini mulai cukup sehat teman-teman. Dan asing melakukan net buy di dalam IHSG. Dan kalau kita lihat bukan di saham goreng-gorengan, melainkan di saham perbankan. Jadi ini sebuah tanda baik bahwa ada arus uang yang mulai masuk ke dalam IHSG. Kalau kita lihat secara detail, tidak cuma perbankan yang lapis pertama teman-teman, BCA, BRI, Mandiri, BNI memang naik semua. Tapi kalau kita lihat bank-bank lainnya juga ikutan naik, bahkan bank kecil seperti Agro, BBYB, BRIS, dan masih banyak saham perbankan lainnya. Jangan sampai teman-teman itu terluputkan dari sektor banking yang ada di Indonesia. Lalu kok kalau misalkan begitu banyak poin baik, kenapa nggak kita hajar all in aja minggu depan? Toh semuanya sudah mulai positif. Nah, alasannya teman-teman, kita harus lihat rasio buy and sell-nya dulu. Dalam 2-3 bulan terakhir, asing kan sudah jual sebegitu banyaknya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah yang baru masuk, tentunya masih sangat kecil. Kan bisa saja 1-2 minggu kemudian asing kembali jualan. Nah, oleh karena itulah kita baru masuknya nyicil. Jangan main hajar all in seperti itu. Walaupun banyak sekali saham valuasi yang cukup murah, kita nggak boleh main asal hajar. Kalau uangnya baru masuk sedikit, ya kita masuknya juga secara bertahap, nggak main hajar all in. Lalu teman-teman, toh kita juga sambil nunggu kan, duit yang ada ini nggak harus semuanya di-spend di dalam saham. Kalau misalkan Bitcoin dalam 1-2 bulan ke depan turun di bawah 60.000, kita bisa mulai kembali serok Bitcoin secara rutin. Apalagi kalau pajak kripto sekarang sudah sama dengan pajak saham, final dan sangat kecil. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan duitnya nggak kepakai semua untuk beli saham dan ada kesempatan untuk di Bitcoin, kita bisa nyicil lebih banyak di Bitcoin tersebut. Dan ingat, kita nggak harus trading kan ya, kita bisa keep 3-4 tahun kemudian baru dijual pada saat Bitcoin sudah all time high kembali. Nah teman-teman, Piala Dunia juga hampir selesai. Sekarang pada saat video ini dibuat, sebentar lagi akan masuk final, yaitu Spanyol melawan Argentina. Dan buat teman-teman, saya yakin ada di antara kalian yang suka banget dengan Messi dan juga Argentina. Kalau sampai Argentina menang, saya nggak kebayang fansnya Messi itu seperti apa, karena 2022 menang dan sekarang 2026 menang lagi, itu menjadi lengkap. Kalian pasti mengatakan Messi the greatest of all time. Nah, saya pribadi mengagumi Messi, tapi saya masih fansnya Ronaldo. Nah, kenapa teman-teman saya ingin sharing sedikit? Saya lihat Ronaldo itu skillnya adalah mempunyai tingkat disiplin yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Dan saya percaya siapapun yang memiliki tingkat kedisiplinan yang seperti Ronaldo, dia bisa berhasil dalam bidang apapun, nggak cuma di bidang olahraga. Jadi itu juga sebuah skill ya untuk bisa disiplin yang levelnya seperti Ronaldo. Dan di dalam saham, untuk teman-teman bisa berhasil, perlu tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, belajar yang tekun, analisa yang tanpa henti, dan tidak pernah boleh menyerah pada saat menghadapi masalah yang begitu banyak.
barulah teman-teman bisa cuan di dalam trading maupun investasi. Dan ada satu hal yang mengingatkan saya pada saat menonton Piala Dunia ini, sehebat-hebatnya manusia, mau itu Ronaldo, Messi, Mbappe, atau masih banyak player lainnya, di dalam sebuah turnamen akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Dan ini sama teman-teman di dalam saham. Banyak sekali di dalam saham itu orang jago banget analisa. Mereka berkarisma, ilmu analisanya lengkap. Tapi tidak semua bisa menang. Akan ada yang menang dan akan ada yang rugi. Jadi ini sebenarnya tinggal giliran kita bagaimana mengelola perasaan dan pikiran kita pada saat dihadapkan dengan sebuah kegagalan-kegagalan kecil. Contohnya, pada saat badai IHSG begitu besar, teman-teman mengalami cut loss yang begitu besar, apa nih step selanjutnya? Apakah teman-teman belajar lebih giat dan perbaiki diri, atau teman-teman menyerah dan menyalahkan keadaan? Nah, itu yang akan membedakan ujung outcome-nya di dalam market. Kalau teman-teman berhasil melewati itu semua dan terus improve diri, saya yakin teman-teman pasti akan bisa berhasil dalam trading dan investasi. Buat teman-teman yang baru belajar atau sudah beberapa tahun di dalam saham tapi kelihatannya masih kebingungan bagaimana sih cara untuk mendapatkan cuan yang tepat, memiliki komunitas yang baik, feel free untuk join komunitas AJ Invest. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. AJ Invest itu sudah menghadapi berbagai up and downs ya. COVID ditarik sampai ke bawah. Lalu ada komoditi boom, itu saham sebegitu gampangnya naik. Jadi ada orang beli tuh pada saat rally terus. Setelah itu IHSG disayat pelan-pelan nih tahun 2024. Di tahun 2025 kena global tarifnya si Trump, bisa terjadi halt. Di tahun 2026 teman-teman bisa kena crash lagi MSCI. Buat komunitas yang sudah mengalami up and downs di dalam market dan masih eksis sampai sekarang, itu sudah teruji kualitasnya. Jadi teman-teman, untuk mencari komunitas yang baik juga perlu dilakukan research yang tepat, karena komunitas yang salah akan bisa menghancurkan persepsi teman-teman terhadap dunia investasi ataupun dunia trading. Buat teman-teman yang tertarik untuk join komunitas AJ Invest, silakan klik link yang akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi corporate actions di IHSG. Contohnya, seperti MAPI, mereka melakukan tender offer. Salah satu strategi untuk mendapatkan cuan di dalam market adalah memanfaatkan selisih harga tender offer. Maksudnya apa nih kok? Kalau teman-teman menemukan sebuah saham yang akan melakukan tender offer di sebuah harga, kita contohkan MAPI di 1.550. Dan teman-teman bisa nih borong saham MAPI sebanyak apapun di bawah harga 1.550. Misalkan kalau saya sudah sempat beli di harga 1.380. Maka saya tidak perlu khawatir berapa banyak pun untuk jual di market, karena saya bisa jual melalui tender offer. Tinggal signing sebuah dokumen, kirim ke sekuritas, maka harga MAPI yang akan saya jual ada di harga 1.550. Seperti itulah menjadi cuan kita. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak strategi untuk kita bisa dapatkan cuan dari market. Jadi setiap kali ada tender offer dan ada spread yang bisa kita dapatkan, manfaatkanlah kesempatan itu. Kedua, ada lagi nih teman-teman, baru-baru ini coba baca berita, kemungkinan backdoor listing di saham PKPK. Nah, inilah menjadi salah satu kasus yang perlu teman-teman teliti lebih dalam lagi. Orang-orang yang baca kata backdoor listing ini mungkin akan keingat seperti saham BBHI dan saham backdoor listing lainnya. Tapi teman-teman, tidak sesederhana itu. Dalam menganalisa PKPK ini harus lihat berbagai poin. Contohnya, sentimen positif. Ada transaksi jumbo 1 triliun lebih. Tentunya transaksi sebesar itu akan membuat retail penasaran, ada apa nih di saham PKPK. Nah, kalau kita baca lagi lebih lanjut di dalam berita, ada perusahaan Singapura yang beli mencaplok saham PKPK ini. Nah, ada kata backdoor listing dan ada kata Singapura, pasti teman-teman akan ngerasa ini perusahaan yang luar biasa sekali kan. Apa artinya langsung kita hajar buy? Tidak secepat itu teman-teman. Kita coba lagi analisa lebih detail. Kita harus tahu siapa sih yang sebenarnya mencaplok PKPK ini. Jadi ada 2 nama teman-teman. Yang pertama adalah Resource Global Development dan yang kedua adalah PT Deli Pratama Nusantara. Nah, jadi teman-teman, yang mencaplok mereka salah satunya yang dari Singapura itu sebenarnya orang ultimate beneficial owner-nya juga orang Indonesia. Kalau teman-teman baca ya dan research lebih lengkap. Ini artinya ada orang Indonesia buka perusahaan di Singapura, beli lagi dari perusahaan Singapura itu barang mereka sendiri yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat ini adalah transaksi yang pemindah bukuan atau pemindahan pencatatan aset asing ke dalam Indonesia. Nah, di saat proses ini terjadi, mereka juga masukin nih banyak aset-aset logistik perkapalan ke dalam
perusahaan PKPK ini. Sebelumnya ini perusahaan konstruksi akan berubah menjadi perusahaan logistik perkapalan. Lalu transaksi mereka di dalam nego itu harganya di bawah harga market di 1.600. Jadi sebelum teman-teman hajar saham PKPK ini cuma karena baca backdoor listing atau baca perusahaan asing beli mencaplok PKPK, analisa dulu apa yang sebenarnya terjadi. Carilah berapa jumlah total aset yang akan masuk ke dalam PKPK ini supaya teman-teman tahu nih nilai bukunya berapa. Kedua, berapa jumlah duit yang sudah di-spend untuk membeli saham PKPK ini. Nah, dari total itu teman-teman jumlahkan, bandingkan dengan market cap saham PKPK yang ada di IHSG. Nah, di situ teman-teman akan bisa menemukan apakah angkanya wajar atau masih lebih murah atau sudah kemahalan. Nah, ada satu poin penting yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu adalah jumlah pemegang saham PKPK ini masih sangat kecil. Artinya saham ini tidak begitu liquid dan sangat sepi retail. Dan kalau mereka kepingin goreng setinggi-tinggi mungkin, bisa atau tidak? Ingat, MSCI sudah marah terhadap Indonesia. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa PKPK ini bisa digoreng seperti CDIA, seperti Sampak PP lainnya, jangan banyak bermimpi. Tapi bukan berarti saham ini tidak bisa naik lagi ya. Makanya kerjain PR teman-teman, baru bisa teman-teman tahu apakah saham PKPK ini menarik atau tidak. Jadi teman-teman, ilmu analisa di IHSG itu banyak sekali. Ada begitu banyak cara untuk memberikan kita cuan dari market. Pertanyaannya adalah seberapa rajin teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Karena kalau teman-teman terlena dengan cara-cara lama, hanya dengan charting, lihat volume, atau baca valuasi, tidak mungkin teman-teman bisa mengalahkan mereka pemain-pemain jago yang sudah bertahun-tahun di dalam market dan terus belajar dengan kedisiplinan yang tinggi. Jika teman-teman ada menemukan orang-orang yang sudah putus asa di market, ya sudah banyak rugi dan tidak tahu caranya bagaimana mendapatkan cuan, dan belum menemukan komunitas yang pas untuk trading ataupun investasi, siapa tahu mereka mendapatkan semangatnya kembali untuk belajar investasi dan trading kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.